Selamat malam guys dan teman-teman. Gundam termahal yang pernah saya beli. Nah, ini adalah Wing Gundam Zero Clock Custom. Nah, kita akan unboxing ini Gundamnya. Jadi merupakan produk dari Gundam Fixed Figuration. Materialnya dari metal sebagian besar. Kalau kita coba ya, ini berat, jadi agak beda dengan Gundam seperti Gundam Master Grade yang biasa saya review. Boxnya juga kelihatan sekali cakep ya, kelihatan premium ini. Nah, jadi tidak sabar untuk unboxing. Nah, mari kita unboxing dan kita lihat apa yang ada di dalamnya ini. Apakah layak untuk dibeli? Karena ini harganya juga di atas 6 juta ya, 6 juta Indonesia rupiah. Tapi dengan kualitas seperti ini pasti luar biasa bagus. Oke, mari kita buka. Oh, menarik. Ini saya minggirkan dulu kotaknya. Menarik sekali karena dimana ini juga ada ini clock customnya, dan ini juga ada bukunya. Kelihatan cakep ya, ini bukunya berwarna. Ini merupakan buku panduannya untuk, meskipun figur Gundam ini sudah jadi, tapi tetap harus dirakit untuk aksesorisnya maupun untuk perlengkapannya. Jadi ini Wing Gundam Zero Custom terbaru yang versi clock, dan ini dikenal sebagai Snow White Wing Gundam Zero. Nah, tidak sabar ini saya mau melihat yang ada di dalam boxnya ini apa aja. Nah, berat ya, ini cukup berat ini. Jadi ini unit Gundamnya ada di sini dan diproteksi juga. Kelihatan sekali ini proteksinya juga diberikan lapisan kain, menambah kesan eksklusifnya. Kita buka untuk kita lihat unitnya yang ada di dalam. Ini covernya juga dari bahan kain yang lembut. Bahan kainnya lembut ini. Dan ini saya ambil dahulu, perlahan saya ambil perlahan. Nah, saya ambil bersamaan dengan kainnya, jadi agar tidak mengenai yang lain-lain. Jadi ini banyak yang bagian tajam-tajamnya juga ini. Nah, secara nggak langsung berat ini. Gundam ini berat, jadi bisa terlihat Gundam ini berat.
Produk ini juga merupakan hasil desain dari Hajime Katoki. Jadi ini terlihat sekali ada modifikasi dalam bentuk warna maupun bentuk dari tangan, badan, lalu bahunya, sama yang di bagian kaki ini ada penyesuaian desainnya. Dan ini juga fleksibel juga, bisa digerak-gerakkan juga. Dan oke, ini tangannya juga bisa di naik turunkan gini, jadi ini bagian fleksibel. Kepala juga, oh ini juga bisa lepas juga, jadi kepala juga bisa digerakkan juga. Cuma ini karena ini materialnya dari bahan metal dan jadi finishingnya juga kelihatan sekali halus sekali nih. Dan markingnya maupun petunjuk yang ada di sini pun juga kelihatan sekali markingnya rapi. Oke, ini kelihatannya tangannya solid ini, dan kita juga diberikan sepasang tangan juga untuk bisa diganti ya, ini tangan ini. Oke, sementara ini saya taruh di sebelah dulu, nah agar tidak mengenai yang lain pada saat proses pemasangan. Nah, ini yang paling menarik, sayap bagian belakang untuk Wing Zero. Kita taruh aja, jadi ini ada sepasang sayapnya dan juga dibungkus juga sayapnya, jadi menambah kesan eksklusif ya. Jadi benar-benar ini kita beli juga nggak rugi nih. Nah, ini silk khasnya, jadi ini tameng ya, perisainya khasnya untuk Wing Zero. Jadi ini silk ini juga dari zaman Wing Zero dan berganti nama Wing Zero Proto. Pada saat Wing Zero Custom ini tidak digunakan. Nah, pada saat yang sekarang terbaru Wing Zero Clock Custom, biar pandai diberikan lagi, dan ini bisa jadi bird mode, jadi bisa flight mode ya. Jadi Gundam ini bisa flight mode seperti Wing Gundam atau Wing Gundam Zero. Menarik ini dan solid juga. Ada beberapa bagian sudutan yang terkait dengan pemasangan yang ada di tangan ini. Ini untuk dikaitkan. Oke, sementara kita tidak pasang ini dulu. Jadi kita fokus saat ini unboxingnya untuk pemasangan area sayap ya. Jadi area sayap. Jadi karena Gundam ini merupakan salah satu Gundam yang ikonik di masanya, karena bentuk sayap ini juga memberikan satu ide bahwa desain Gundam juga tidak terbatas pada robot. Jadi desainnya ini merupakan desain angelic feature, karena desain sayap angel ini, sayap malaikat ya. Jadi ini juga dibungkus dengan rapi, dan di sayap ini juga kelihatan sekali ada detail-detail yang ada. Jadi ini saya buka perlahan dulu karena ini kelihatannya di lock ya, di lock di bagian sisi ininya. Jadi ini saya unboxing terlebih dahulu untuk membuka, dan ini agak perlahan, tidak perlu agak keras karena ini juga sebenarnya ini kayak sayap karena sayapnya seperti ini, dan ini juga bisa bergerak. Saya lihat seperti sayapnya ayam atau itik atau angsa. Bercanda guys. Tapi memang ini fleksibel sekali dan bisa bergerak. Nah, ini saya akan keluarkan pelan-pelan karena saya tidak mau
melakukan hal yang kurang tepat ya, karena ini kalau ditarik terlalu keras nanti bisa patah. Jadi ini juga untaiannya juga dibalut dengan protektor. Jadi ini protektornya ini membalut di bagian jepitannya ini. Nah, oke, ini sudah saya lepas. Terus jepitan kanan kiri, terus ini jepitan yang bagian sisi satunya sebelah kanan. Nah, ya ini saya agak hati-hati bukanya agar tidak merusak, karena ini bisa dipakai kembali kalau kita taruh di box. Jadi kita bisa bungkus kembali agar tidak merubah warna. Mestinya sih tidak berubah warnanya karena ini sudah dicat ya. Ada beberapa teman beritahu kalau Gundam Fixed Figuration mungkin kalau disimpan lebih dari 5 tahun atau 10 tahun warnanya bisa berubah. Tapi kalau sudah kondisi di warna ini seharusnya tidak ya. Beda dengan Gundam yang kita beli seperti high grade, master grade atau perfect grade yang tidak dicat, itu ada resiko untuk berubah warna. Karena kalau sudah dicat mestinya sudah aman, nggak ada masalah. Oh cakep guys, jadi ini worth it banget lah, kita beli ini worth it banget. Jadi oke, ini salah satu bagiannya ini nggak ada, mungkin keselip. Oh oke, beneran keselip. Nah ternyata ini bisa dilepas ini bagian ujungnya ini, maka itu ini fleksibel. Cuma agak hati-hati ya pada saat pemasangan karena ini juga merupakan satu sistem engsel juga. Nah ada bunyi klaknya. Kalau di Gundam paling enak itu kalau sudah bunyi klak gitu berarti artinya sudah aman. Nah ini backpacknya. Oke, ini sebelum saya lakukan apapun saya lebih baik, karena ini baru pertama kali saya unboxing, daripada saya melakukan kesalahan dalam hal otak-atik ini, saya baca dulu guys untuk tata cara pemasangannya. Jadi ini Gundamnya saya taruh di sini terlebih dahulu. Nah ini kelihatan ya, kelihatan guys. Jadi untuk item pelengkapnya sementara ini saya minimkan dulu. Oke, sekarang kita menuju ke item kedua. Item kedua untuk kita lihat. Nah bukunya di mana ini? Oh oke, saya tutup di bagian bawah. Nah oke, setelah saya buka ini langkahnya apa? Oke, kelihatan ya. Jadi ini merupakan bagian dari equipmentnya untuk bagian sayap, dan ini adalah yang terbaru. Jadi ini adalah ada 6 unit. Jadi ini ada 3 pasang. Ini adalah sayap terbaru, dan ini juga sayap terbaru untuk tambahan yang menambah kesan keren. Nah kita mulai aja untuk pemasangan untuk bagian. Nah kalau seperti ini, daripada Gundamnya tidur, lebih baik saya pasang terlebih dahulu standingnya terlebih dahulu. Jadi agar kalau sudah terpasang Gundamnya juga aman juga, bisa diberdirikan di tempat standingnya. Jadi ini adalah salah satu bagian standingnya. Jadi dia juga ada item lagi. Ini saya sambil belajar ya guys ya, karena ini pertama kali unboxing, jadi saya masih belum paham tata caranya. Oke, ini kelihatannya sudah ada gambaran. Oke, ini adalah
Nah, ini adalah clock, sistem clocknya. Jadi yang dinamakan dengan clock custom. Oke, ini saya tempatkan di sini terlebih dahulu. Nah, ini juga ada bagian dari engsel-engselnya. Sementara saya majukan terlebih dahulu ya. Saya mundurkan dulu agak ke atas. Jadi, nah ini. Oke, jadi merupakan 30 tahun Gundam Wing, maka itu mereka membuat ini versi fixed figuration-nya. Semua produk Gundam fixed figuration berbahan dari metal, semuanya itu didesain oleh Hajime Katoki. Hajime Katoki adalah salah satu desainer Gundam yang dia memodifikasi bentuk asalnya Gundam. Dia menambahkan beberapa fitur di desainnya. Jadi Gundam itu kadang kalau kita lihat di movie seperti Gundam serial RX-78, Zeta Gundam, lalu Gundam Double Zeta, itu semua ada versi Master Grade dan mereka juga ada versi Katoki. Jadi versi KA. Nah, itu versi Katoki. Nah, itu secara khusus didesain oleh Hajime Katoki. Sama-sama grade-nya juga Master Grade, cuma pembedanya itu desainnya lebih proporsional. Nah, ini kita akan lihat ya tata caranya. Jadi, oke, ini saya nggak akan taruh di atas karena ini nanti berbahaya. Oke, ini saya pasang dulu untuk bagian standingnya, karena ini standingnya ini juga nanti akan terpakai juga untuk proses pendisplayan Gundamnya ini, karena kan kalau sudah terpasang sayapnya otomatis kan harus didisplay agar tidak ketekan-ketekan. Nah, ini adalah clippernya, jadi ini bisa dinaikkan, diturunkan. Nah, lihat guys, bisa disesuaikan untuk ketinggian. Nah, kalau ini sementara sih saya taruh ini, jadi ada beberapa level kita menamakan level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara ini kita masuk ke level 2 dulu aja. Dan kalau sudah masuk di sini Anda harus kunci. Nah, ini adalah tata cara pengunciannya. Ups, masih belum bisa. Ini saya lihat dari kenapa masih belum bisa ya? Seharusnya bunyi ceklek ini. Bentar ya. Oke, kenapa nggak ceklek ya? Oh, oke, bisa ceklek. Mungkin kurang tepat di ininya saya. Coba, karena ini ada bagian tertentu yang kalau ini ceklek tak langsung. Oke lah, kita pasang di setting ini dulu deh. Karena ini juga cukup tinggi juga ya. Saya nggak yakin ini bisa terpasang dengan baik kalau seperti ini. Ups. Nah, itu guys, kenapa saya jauhkan, karena saya menghindari kalau kita tidak sengaja menjatuhkan ini barang ya. Bahannya ini dari plastik guys, jadi aman. Kalau yang ini dari besi, jadi displaynya ini dari bahan plastik kedengarannya, tapi ini plastik solid. Oke, bisa dipasang. Cuma
harus penyesuaian dulu deh. Nah ini bisa ditekuk dan oke, sudah masuk. Nah ini nanti kunciannya lah. Oke, selesai guys. Ini kita bisa namakan kita lulus tahap pertama. Nah ini bisa bergerak-gerak ternyata. Nah di sini ada tombolnya guys. Kalau Anda sudah menentukan posisinya di mana, tegak seperti ini atau seperti ini, nah, Anda harus kunci. Kalau enggak ini nanti Gundamnya bisa berjalan-jalan. Oke, sementara ini saya nggak otak-otik dulu. Saya pindah dulu. Jadi ini saya akan melanjutkan ke pemasangan sayapnya. Nah, sayapnya ini otomatis pada saat kita pasang saya minggirkan dulu agar tidak mengganggu. Nah, ini sayapnya ini kita pasang terlebih dahulu yang bagian tengahnya dulu. Jadi ini harus oke, ini saya rapikan dulu ya agar bisa bergerak, ruang geraknya biar dapat. Terlalu bawah. Oke, jadi ini kita harus melakukan salah satunya penyesuaian untuk sayap ini, karena ini sayap ini baru dibuka, jadi sayap ini harus disesuaikan bentuknya, karena kalau nggak bisa kepasang. Nah gimana penyesuaiannya? Nah ini saya geser dulu ya biar kalian bisa melihat posisinya. Nah ini kalau di gambarnya ini kelihatan sekali kalau sayapnya ini sudah ditekuk-tekuk, ini kelihatan ini. Nah ini saya akan coba perlahan dulu. Oke, ini bisa terbuka. Menarik. Dan ini kita angkat dulu aja. Ini bisa kita angkat. Nah kita angkat seperti ini, dan nah pada saat seperti ini Anda pastikan ini berputar. Nah ini ada sendinya ya, sendinya ini harus diputar ke arah depan Anda. Nah, terus ini merupakan backpack ya. Nah ini Anda putar dulu satu arah dulu aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah ini dari bahan solid guys, besi ini, karena ini juga sama dengan Chogokin ya, produksinya Chogokin, jadi dari metal. Nah ini juga Anda gerakan juga engselnya, jadi perlahan aja, nggak perlu keras-keras, yang penting. Nah sekarang engsel yang di sini ini harus dimajukan. Nah ini untuk posisi memajukan ini. Nah kelihatan maju kan, dan ini bisa maju mundur seperti ini guys. Wah cakep banget. Kalau diberitahu apakah worth untuk layakkah kita beli ini, saya beritahu bagi Anda yang pecinta Gundam ini sangat layak, karena ini grade-nya juga dengan detail seperti ini setara dengan grade antara master grade maupun perfect grade ya. Kita bisa namakan perfect grade versi 1:100. Cuma ini detailnya luar biasa guys, luar biasa. Dan ini sekarang di bagian backpack ini kita pasang di bagian belakangnya Gundam ini. Nah bagian belakangnya ini, nah ini saya periksa dulu apakah ini backpacknya harus dimajukan atau dimundurkan dahulu ya. Ini bisa dimajukan juga. Oke. Nah bagian bawah ini
bisa dibuka seperti ini kakinya, dan agak keras sih, karena kita bisa ngomong kerasnya itu keras solid. Nah, dan ini tajam ya guys ya, jangan menyangka ini meskipun lembut tapi ini keras ini. Oke, kita uji coba untuk pemasangannya apakah bisa nempel ya. Oh oke, saya masih nabrak bagian sisi ininya. Ini ternyata harus dibuka agak lebar nih. Oke, kita buka agak lebar aja biar agak leluasa. Nah, kalau kita buka lebar otomatis ini naik gini. Oh, ketabrak ini. Kita selesaikan satu-satu dulu, karena ini kalau sudah dibuka lebar ini diginikan. Agak mirip ya formasinya dengan Wing Zero Custom. Dulu saya punya Wing Zero Custom, jadi sedikit-sedikit ingat saya posisi formasinya ini. Nah, ini bisa dinaikkan guys. Nah, ini diginikan terlebih dahulu, lalu ini diputar di sini. Nah, sudah diputarkan, ini pelan-pelan aja. Nah, seperti ini. Nah, ini Anda harus buat agak megar karena agak melebar, karena ini akan di-attach ke bagian backpacknya ini. Setelah itu wing bindernya bagian belakang baru di-attach. Oke, kita coba apakah bisa ini ya. Oh, bentar, saya nggak paham kenapa nggak bisa. Ini mestinya ketempel dengan rapat. Pasti. Ups. Sebentar guys, ini mungkin ada yang saya lewatkan. Kemungkinan ada yang saya lewatkan. Masih belum bisa. Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Mungkin saya ada yang lupa ini. Oke guys, akhirnya bisa terpasang. Jadi memang pada saat posisi kita memasang ini, ininya memang harus attachmentnya harus pas. Cuma ini juga saya lihat di bagian beberapa detail-detailnya pada saat Anda menekan di sini, Anda harus menekan di kedua sisi ini. Jangan sekali-sekali Anda menekan di bagian ini atau ini. Karena di bagian bahu tangan ini ternyata ini juga bisa dimodifikasi seperti ini. Nah, lihat ya, bisa bergerak. Nah, kalau Anda menekan ini nanti bisa patah. Maupun yang ini nanti bisa patah. Jadi ini merupakan fleksibel yang bisa bergerak. Ini saya lepas karena saya khawatir kalau meleset ininya nanti bisa kena bagian antena, jadi saya lepas. Nah, sekarang saya pasang lagi antenanya karena sudah selesai ya. Lalu ini bagian mesin gun. Nah, secara overall ini tampak sekali, udah cakep sekali. Anda bisa lihat di bagian kakinya juga. Nah, ini juga bisa di adjust. Ini bisa di adjust semua. Cuma Anda harus hati-hati lagi yang di bagian bawah ini ada bagian ujung tajam-tajam ini. Ini bisa melukai di kaki ya, guys ya. Jadi ini jangan sampai neken terlalu keras, karena ternyata waktu saya baca buku panduannya bisa memberikan scratch meskipun ini bahan dari besi, tapi tetap bisa berat. Sama dengan mobil kan, kalau mobil kena tabrak atau kena senggol kan juga bisa berat. Jadi ini juga bisa berat, jadi warna catnya bisa mengelupas. Jadi hati-hati. Terus juga ini ada fitur di tangan ini bisa digerakkan maju mundur juga ternyata.
dan ini tangannya juga benar-benar solid dan bisa digerakkan juga seperti ini. Nah, kelihatan ya. Nah, ini juga bisa digerakkan juga, cuma ini jangan terlalu rapat juga karena nanti bisa resiko. Nah, lalu bagian belakang ini juga, bagian thruster juga bisa dibuka ini guys, lihat ya, ditekan dan dibuka. Nah, bisa dibuka, ini juga bisa dibuka juga. Nah, ditekan, nah mudah kok, ini cukup ditekan pakai kuku, nah bisa terbuka. Dan ini juga bisa dibuka seperti ini. Ini merupakan sistem pendinginnya, pendingin pada saat thrusternya bergerak. Jadi Gundam kan fitur thruster, terutama Gundam Wing, uniknya dia multi thruster. Dia tidak hanya dari thruster dari kaki yang di sini, dia juga ada di sini juga. Jadi ini memberikan mobilitasnya tinggi banget ya mobil untuk Gundam ini. Sementara saya tutup dulu, dan ini saya selesaikan untuk sayap bagian belakang. Oke, ini saya ginikan dulu. Jadi ini sayap ini juga ada, ini adalah beam sabernya ditaruh di sini. Ini kita tarik dulu sedikit seperti ini. Nah, setelah kita tarik baru bisa kita pasang di sini. Kita pasang cukup di atas saja. Hati-hati ya guys ya, ininya pegangnya yang di sini. Nah, ini juga. Nah, ini dibuka sedikit begini. Terus ini dipasang. Ini bisa digerakkan. Nah, istimewa kan, bisa dinaikkan turun. Untuk biaya yang dikeluarkan dengan kepuasan ya, ini kita ngomong kepuasan ya, sangat puas. Jadi pekerjaannya ini juga sangat, aduh tadi bunyi ceklek ya, jadi ini saya nggak sengaja menekan. Oke, ini aman, nggak ada apa-apa karena ternyata ini bahannya dari plastik bukan besi. Oke, kita pasang aja. Nah, ini juga dipasang aja, ditekan. Nah, aman. Oke guys, Gundam Wing sudah siap beraksi. Nah, kelihatannya cakep, luar biasa cakep. Jadi ini sudah siap untuk di display. Tidak bosan ya, ini kita lihat, apalagi saya sebagai penyuka Gundam, ini benar-benar detailnya istimewa sekali. Jadi ini beberapa bagian segmented ini bisa digerakkan juga, memberikan detail artikulasi yang luar biasa. Ini worth it banget dengan fitur-fitur yang ada ya di Gundam ini. Ini worth it banget. Jadi kualitas finishingnya ini juga cakep, kualitas finishingnya halus. Nah, karena saya sudah siapkan untuk standby unitnya, jadi ini saya tempatkan di sini. Nah, ini saya belum kunci, jadi ini harus dikunci dulu ya guys ya. Nah, ini kalau sudah dikunci ini nggak bisa gerak lagi. Nah, tinggal di attach saja. Pastikan ini atasnya kenceng banget karena untuk menghindari jatuh, karena Gundam ini juga agak berat. Oke, ini sudah selesai
Terus juga kita mulai pasang untuk sayap bagian belakangnya. Jadi unit-unit sayap bagian belakangnya yang merupakan tambahan, kita mulai instalasi. Nah, ini merupakan tambahan yang menarik ini. Kenapa menarik? Karena desainnya ini sendiri juga memberikan nuansa yang berbeda dari Gundam yang lainnya. Kita tekuk aja seperti ini sedikit ya. Oke. Ini saya minggirkan dulu karena kita akan ini adalah tambahannya. Nah, kelihatan ya. Mari kita bongkar. Oke, ini saya minggirkan terlebih dahulu. Nah, kita mulai pemasangan untuk extra wing systemnya ini tadi. Jadi ini kelihatan sekali bahwa wing systemnya ini adalah sistem baru yang diimplementasi untuk wing Gundam Zero Custom Clock System ini. Jadi dia dengan adanya penambahan ini dia juga memberikan suatu bentuk tambahan ya, wingsnya jadi lebih ramai, terus desainnya juga jadi lebih berbeda dari yang lain, otomatis menambah suasana yang istimewa. Nah, ini ada sepasang kanan dan kiri, dan ini juga bisa di attach ya. Ini bisa di attach, dan ini harus dilepas dulu. Ternyata harus dilepas agar attachmentnya bisa dipasang. Nah, terus kita pasang di sini sesuai di gambar ya, jangan kebalik karena ini posisi atas dan bawah ini saya pastikan dulu apakah benar ini posisi saya. Oke, tidak jadi soal ya. Sementara ini saya di posisi semula terlebih dahulu. Yang penting ini saya pasang. Jadi ini saya pasang, mengikuti dari di gambarnya. Nah, dan untuk item ini yang sudah dilepas ini tadi, ini merupakan bagian dari attachment untuk, nah ini ada, saya bisa sebut ini gun pistol ya, tambahan elemen dari Gundam, dan ternyata ini juga bisa dipasang di sini. Nah, kelihatan ya. Nah, sebentar saya minggir, taruh di sini dulu.
ya, ini saya pelajari dulu apakah sudah tepat belum, karena ini pemosisian ini pemosisian untuk sistem. Nah, ini merupakan Duisweg sistem, bahasa Jerman sih ini. Jadi ini merupakan tambahan untuk lasernya, beam lasernya Wing Gundam Zero, menambah damage ini, lebih gede ini, kelihatan ini ada corongnya. Nah, sementara ini dipasangnya oke. Kalau di sini terlihat oke. Nah, kelihatan ya guys ya, posisinya jangan kebalik ini, jadi seperti ini nanti masangnya. Di buku sudah jelas sih. Ya sekilas ini waktu pemasangan juga mudah, nggak sulit, cuma foam ya ini ya. Beda tadi waktu pasang backpack bagian wing Gundamnya itu tadi, itu agak keras karena dia harus agak kaku karena wingsnya itu cukup berat, maka itu waktu di attach itu agak keras. Nah, sudah jadi ya guys ya. Dan ini adalah bagian dari sayapnya juga. Jadi ini juga di attach, karena nanti ini akan seperti ini modelnya. Modelnya akan seperti ini. Jadi kelihatan ini salah satu Gundam Wing, ini salah satu Gundam ikonik. Jadi desainnya yang merupakan desain Gundam bersayap ini tadi. Ini pertama kali Gundam ada sayapnya ini ya, Gundam Wing Zero ini. Nah, ini ternyata harus ditekuk seperti ini. Nah, kelihatan ya, ini harus ditekuk ke arah berlawanan. Dan ini saya coba dulu pasang dulu. Oh, oke. Ini materialnya juga fleksibel dan ini sudah di bukunya juga diberitahukan hati-hati pada saat pemasangan, karena ini sayapnya ini ditumpuk, jadi ada resiko antar sayapnya ini bergeseran, jadi ini bisa scratching each other ya, jadi ini bisa memberikan efek berat. Jadi ini sesuai urut aja, jadi ini karena memang sudah disusun sedemikian rupa. Nah, kelihatan ini bentuknya ini, kalau kita lihat ini ukurannya sebenarnya kelihatan sama, tapi sebenarnya ini beda. Ini dari yang besar, sedang, kecil.
Jadi memang dia kayak mengkatup gitu, mengkatup dari yang kecil ke besar, jadi semacam nutup. Ini saya coba dulu untuk pemasangan, saya lihat efeknya seperti apa ya. Nah, saya coba yang di sisi ini dulu, jadi saya pasang yang kecil dulu. Oke, guys, ini setelah saya pelajari, ternyata untuk pemasangan tambahan sayap ya, ini sayap ekstranya punyanya Wing. Jadi ini merupakan bagian atas bagian belakang. Nah, ini untuk pemasangannya juga terlihat sekali kalau posisinya juga jangan salah ya, antara yang kecil sama yang sedang sama yang besar ini, karena nanti bisa menggores satu sama lain. Jadi ini yang bagian luar, ternyata ini yang bagian luar ini kita attachmentnya ternyata seperti ini nanti ke backpacknya Wing Gundam nih. Nah, kita uji coba dulu ya. Coba dulu. Harus dinaikkan dulu sayapnya karena attachmentnya ada di bagian belakang, jadi di bagian belakang di sini. Jadi ini adalah attachmentnya untuk dipasang di bagian belakangnya, dan ini berat. Ternyata pihaknya Bandai menyediakan sebuah kaitan untuk menyangga. Ini tadi saya sempat untuk buatin dulu karena ini untuk di bawah sini. Jadi untuk menyangga posisi sayapnya ini tadi biar nggak rubuh. Bentar. Oke, ini sudah benar. Jadi ini kita lihat apakah ini bisa menempel. Oh, ini benar yang tadi. Oke, sementara ini saya nggak pasang dulu, kita fokuskan pada pemasangan untuk sayapnya ini dahulu. Nah, sayapnya ini jadi yang kita pada saat ini saya kebalik, jadi ini oke, kebalik. Terima kasih sudah menonton YouTube channel saya. Sampai ketemu di